Selamat malam, kembali lagi di channel tentang sekitar kita. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kita datangkan dari Kabupaten Semarang bersama Bapak Arifin. Selamat malam Bapak Arifin. Selamat malam Pak Nuk. Ya, untuk malam ini Bapak Arifin mau bercerita tentang apa? Pengalaman mistisnya yang tentang apa ini? Ini tentang dulu waktu masih tahun 90-an ke atas ya, kurang lebihnya. Itu waktu rame-ramenya judi nomor ya. Tuh, saya kan pernah mencari nomor lewat lantaran minta ke tempat-tempat angker gitu, tempat-tempat keramat gitu. Tempat angkernya di mana nih Bapak Arifin? Ya misalkan kayak di makam-makam, apa di pohon-pohon besar. Daerah mana itu? Makam Jawa atau makam yang Najna itu? Ini di makam Jawa. Makam Jawa. Tapi makam ini tidak soalnya kayak makam umum enggak, tapi kayak makam keluarga gitu. Di tempat bisa dibilang punden ya. Oh. Kayak itu ya, makam sakral gitu ya. Iya betul. Terus waktu itu kan saya kan diajak sama temen. Kebetulan teman saya itu, saya juga belum pernah kayak begituan, tapi teman saya kan mendorong keinginan saya untuk ikut mencari itu, mencari rezeki lewat istilahnya instan lah kayak gitu ya. Terus waktu itu kan saya diajak ke daerah suatu tempat, itu di daerah kayak pegunungan gitu. Nah di situ ada tempat pemakaman, tapi ya untuk keluarga itu namanya yang bisa dibilang punden itu. Itu kalau tidak salah tempat pundennya Kyai Damsik sama Nyai Damsik. Satu keluarga itu ada 6 makam. Daerah mana itu? Itu di daerah Kalipancur. Kalipancur Itu masih Salatiga ya? Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, bukan Salatiga. Maksudnya Kabupaten Semarang ya? Kayaknya begitu ya. Nah terus di saat itu saya kan juga berangkat dari Salatiga sama teman saya, cuman berdua dari Salatiga. Ya. Terus kita mencari ubur ampin ya untuk persyaratan di sana ya. Ritual. Ya, untuk ritual itu. Nah kebetulan itu kan mencari kayak bunga namanya apa, bunga setaman apa itu yang syarat ya, untuk syarat. Terus nah yang satu itu mencari apa persyaratan kayak kemenyannya yang tidak dapat. Jadi cuman bawa bunga saja itu kan gitu ya. Terus pada akhirnya ke sana saya beranikan diri sebelum masuk ke area kuburan makam itu, saya dipersilakan untuk mandi dulu biar suci kan kata si juru kuncinya. Gitu. Nah habis mandi di sungai itu, terus diantar sama juru kuncinya, saya diantar masuk ke makam itu, ke lokasi makam itu. Terus saya disuruh istilahnya kayak berdoa ya, meminta sama menyebut namanya yang di punden itu. Terus waktu itu si Pak Juru Kunci sama teman saya itu nunggu di lokasi yang lain, jadi jauh dari area itu kan gitu. Nah saya diantar ke situ, saya sendiri. Pada akhirnya kok saya sendiri, saya berdoa meminta apa istilahnya rezeki lewat lantaran ritual ini. Mudah-mudahan
dikabulkan kan gitu ya. Misal jam berapa itu? Jam 12 Lewat jam 12 malam. jam 12 malam. Nah, saya dari Salatiga itu sudah setengah 11. Kayak gitu itu enggak apa namanya, ada ritual yang jampe-jampe kayak gimana itu ada enggak? Hanya berdoa saja ya Pak? Banyak berdoa tapi sama anu itu. Sebentar, Pak tanya. Itu kan minta rezeki melalui jalur kategori sesat ya? Iya. Instan ya. Itu berdoa kepada Allah maksudnya? Enggak, ya kita menyebut nama, Allah juga? enggak, menyebut nama yang di makam itu, Oh, yang di punden yang- itu yang itu punya dengan makam. nama Jadi maksudnya bukan berdoa, tapi maksudnya jampe-jampe ya? Iya. meminta, memohon, Meminta tapi pada sama yang punya, yang Nggak ada jampe-jampe khusus? Nggak ada. misalnya kayak ngomong Jawa biar spiritualnya lebih dapat. ya ritualnya begini ya. Nyai Damsik, saya minta pertolonganmu agar diberikan rezeki lewat lantaran nomor kan gitu ya. Nah, terus berulang sampai Terus lanjut. nah, akhirnya kan sebetulnya apa jamnya itu cuman pendek, tapi kan diulang-ulang sampai ada sosok yang menghadiri ke kita kan gitu ya. ya. Nah, waktu itu kan saya masuk sendiri, tapi tidak tahu dari arah mana di makam-makam yang sebelahnya itu kok pada orang datangan. Jadi sama seperti saya pada meminta nomor kayak gitu. Tapi itu benar orang apa penglihatan Pak Epin? Ya kalau Seperti- penglihatan saya orang, tapi padahal itu bukan orang kan. Berarti pas barengan masuk ke lokasi Pak Saya Epin masuk ke sendiri. lokasi sendirian. Tahu nggak ada orang lain ya? Tiba-tiba di situ Banyak orang. banyak temennya itu yang pada meminta itu kan. Oh. Berarti nggak cuma Heeh. jenengan tok ya? Iya, Banyak yang kali ya? heeh. Nah, terus waktu itu kan saya kan ya dengan istilahnya sekusuk-kusuk saya ya. Pada akhirnya didatangi sama orang sosok seorang laki-laki berpakaian kayak jubah putih-putih itu, pakai apa istilahnya? Sorban itu. Sorban gitu ya. Tapi rambutnya putih panjang gitu. Bawa tongkat. Nah, terus disitulah si bapak itu kan tongkatnya diacungkan ke saya. Saya sampai Bakal lempar. terlempar keluar area makam itu kan. Padahal makam itu sudah dikelilingi pagar tembok itu setengah, Ya, pokoknya ada Tembok. batasnya, ada pagar pembatas. kurang lebih 1 meter lah tingginya kan gitu. Saya sampai terlempar di Luar pagar itu. luar pagar itu sampai di kebun-kebun itu. Nah terus kan saya juga takut kan, saya kan melarikan diri. Melarikan diri. Itu melarikan diri, itu balik lagi enggak? Siapanya? Yang namanya melarikan diri berarti nggak balik lagi Mas. Nggak balik lagi berarti? Nggak balik lagi ya. Dia nggak gagal. Oh gagal. Gagal. Berarti Akhirnya kan kalau gagal. gagal Saya ya. nggak mencapai. Anu. Ya, tujuannya nggak sampai. Ini gara-gara sosok putih-putih. Sosok putih. Itu sosok putih itu jenis apa ya? Ya, Itu kalau di Penampakan apa ya? maksudnya Cuma penampakan. Tapi saya mau gitu ya, merupai ya. mau Di bilang kakek-kakek kategori itu. apa kan saya nggak tahu, pokoknya sosok kakek-kakek gitu. Iya, iya. Terus saya sampai keluar dari lokasi pemakaman itu, terus saya lari mencari teman saya itu sama bapaknya Juru Kunti tadi. Nah sampai disitulah ketemu bapaknya sama teman saya itu, ditanya sudah dapat nomornya, tuh gagal kan gitu. Dilempar. Saya sampai dilempar dari lokasi pemakaman. Itu nggak dikasih tahu syarat-syaratnya apa kalau sampai kelempar atau mungkin ada di situ seperti hanya mengingatkan ini jalan jalannya salah seperti ini kalau cari rezeki Mungkin jadi seperti itu. dilempar mungkin seperti itu
bukan masalah syaratnya yang kurang gitu ya. Kemungkinan ya begitu, tapi dibilang sama bapak yang juru kunci tadi, ngomongnya, oh ini sesajinya yang kurang. Oh. Harusnya kan ada kemenyannya, tapi saya kan tidak makan kemenyan kan gitu. Oh. Tuh bilang. Masalah sesajinya yang kurang komplit gitu ya. Katanya begitu. Udah, jadi sampai situlah saya udah tidak pernah berani lagi ikut-ikutan kayak gitu. Seperti itu ya. Tuh, ini wis kapok. Ya sudah kapok ya. Nah, itu yang sudah berapa kali itu? Ya baru sekali itu, sekali terakhir. mencoba dan Oh. terakhir sudah kapok. Betul lah. Mending itu kok daripada nanti misalnya itu dapat malah keterusan. Nah, Tuman itu. iya, takutnya Tuman. Sosok putih berarti sosok putihnya sosok itu putih yang baik. Pas kebetulan dapatnya yang baik ya. Jadi, kemungkinan ya begitu lah. ada peringatan keras. Mengingatkan biar enggak terulangi lagi lah kayak itu jalan mencari rezeki dengan jalan seperti itu kan gitu ya. Ya, memang sebetulnya itu peringatan yang keras ataupun membawa pesan bahwa itu mungkin bisa Pak Arifin mencerna dari kenapa sampai marah dan dilempar, mungkin seperti itu Iya. dengan cara yang salah karena mencari rezeki. Kalau pengen punya rezeki ya saya kan gitu ya. Kerja, apa usaha Ya apa usaha gitu. Itu terjadi pada tahun 90-an sih. Iya. 90-an. Itu kira-kira tempatnya sekarang tuh masih ada kan? Nah, Nah. ya, pernah berkunjung lagi belum Aku saya pada enggak orang pernah sana atau deh. enggak lah ya? Sudah- Atau sudah enggak takut. kapok ya? sudah takut Tapi sekarang tempatnya kira-kira masih ada kan? ya mungkin masih Masih ada ya? Masih mungkin ada yang masih namanya tapi makam di keramat. daerahnya mana saya enggak tahu yang itu. Saya perginya ke situ aja malam Malam dan itu diantar mendadak juga dan diantar. dan diajak saya Diajak kan? Atau dia, diajak Diajak. orang. Tapi pengalamannya dari yang ngajak itu pernah juga kesampaian dapat. Yang ngajak rezeki. juga belum pernah. Ini baru pertama sih, kan? Baru pertama. Betul Berarti, tapi Mas. berarti intinya kan belum pengalaman malah ngajak Eh, temen. Sama-sama nggak pengalaman, ngajak teman sih nggak pengalaman. Jadi Itu sampai- yang temennya juga kelempar sama. temennya ya enggak tuh ya, temennya kan nunggu di jauh. Enggak, Oh. pengalaman dulu pernah ngajak, pernah ngalami beli Arifin Hal yang sama. ke situ, pernah ke situ juga. Ya, Nah. di pengakuan dari teman saya belum pernah kayak gitu. Baru pertama berarti benar-benar Nah. pertama. Cuma dapat info Dia kan- aja dari orang-orang. Mungkin sudah kebanyakan kalahnya di nomor nggak pernah dapat. Terus ambisi dia pengen mengembalikan kekalahannya dengan cara begitu mungkin kan kayak gitu. Nah, bisa. Nah, terus ngajak saya kan gitu. Ya memang dari cerita Pak Arifin masih ada lanjutannya Pak. Ya, Lanjutan cerita ini yang dilempar itu sampai dan bagaimana atau setelah itu jenengan ya sudah. Itu sehat-sehat saja atau Ah. mengalami sakit atau untungnya ya gitu. Alhamdulillah. sehat-sehat saja ya. Setelah itu saya pulang dengan selamat, sehat-sehat selalu. Tidak ada kendala yang negatif. Ya, sampai ke rumah ya, sampai rumah enggak Iya. aman-aman saja ya. Semoga kan ini dari Pak Arifin juga dan kita sampaikan juga dari segi mistisnya cerita tadi di bagian yang dengan ritual dan sampai didatangi Datangi seperti itu. saya- Itu kan ya. Maksudnya Kakek-kakek. Jadi ya, seperti itu yang dikatakan kameramen ya Mas Dodo itu mistis ya, mistis tapi dengan endingnya pesan sampai sesuatu mungkin banyak juga yang mengalami tapi ya mungkin berhasil cuman kan ada beberapa perjanjian di situ Kalau mungkin ini, kalau hal seperti itu lebih baik tidak berhasil daripada berhasil. ya. Ya, karena Tidak disitulah berhasil. ada perjanjian-perjanjian yang Perjanjian yang iblis ya, jadi sampai membawa Jadi- korban Untung. untungnya ya, selamatkan.
udah jam 12 malam. Oke, Nah, tutup dulu ya. siap. Teman-teman. Terima kasih. Ditutup. Ya, terima kasih buat kalian yang terus stay tune di channel kami tentang sekitar kita. Tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Pak Rizul. Iya, sama-sama. Itu kamera off.